Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba lil amril mu'min inna amarahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairul lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa barik lana fi ilmina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustadz Dr. Honoris Causa Haji Yusman Dawolo MKomI. Semoga Ustadz Yusman selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dari setiap urusannya. Dan yang sama-sama kita hormati juga Al-Ustadz Sukma Wijaya selaku Direktur Pusat Bekam Ruqyah. Dan yang kami hormati juga seluruh jajaran manajemen Pusat Bekam Ruqyah, seluruh kepala cabang, dan seluruh karyawan Pusat Bekam Ruqyah. Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan di setiap langkah dakwah ini. Amin ya robbal alamin. Kalau orang yang pernah melakukan dosa, apa nikmat yang paling besar? Fursatut taubah. Allah beri kesempatan dia untuk bertobat. Maka apabila ada di antara kita yang pernah melakukan sebuah dosa, yang pernah melakukan kemaksiatan, lalu Allah kasih kesempatan kita untuk bertobat, maka kesempatan taubat itu adalah nikmat yang paling besar. Dalam belajar juga, dalam thalabul ilmi juga, ya. Mungkin mohon maaf ya teman-teman, mungkin ada di antara kita yang mungkin sebelumnya di usia mudanya tidak sempat untuk belajar, ya, tidak sempat untuk thalabul ilmi, ya, karena mungkin karena ada sesuatu yang akhirnya dia tidak bisa belajar gitu kan ya. Namun pada hari ini Allah mudahkan kita untuk belajar thalabul ilmi, maka itu adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah juga
kita bisa sholat tahajud, ya. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya. Kita bisa duha, ya. Kita bisa melaksanakan sholat qalbiyah, ba'diyah, ya. Kita bisa melaksanakan saum sunnah, kita bisa melaksanakan sedekah. Kalau itu semua bisa kita lakukan, ya, maka kita semua sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang punya keyakinan seperti ini. Ustadz, saya mah sholat tahajud teh biar dilancarkan rizkinya. Boleh nggak seperti ini? Boleh tidak? Boleh, ya. Boleh. Tapi dia lupa diberi kesempatan sholat tahajud itu adalah rizki. Biasanya kayak gitu kan di antara kita kan. Ah, saya mah sholat tahajud teh biar mudah urusan gitu kan ya. Biar mendapat nikmat gitu. Boleh nggak seperti ini? Boleh ya. Tapi kadang kita lupa diberi kesempatan untuk sholat tahajud itu adalah nikmat. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat Allah itu banyak. Ya. Nikmat Allah itu banyak. Makanya dalam firman Allah, ya, kalau kita mau menghitung nikmat Allah ya tidak akan sanggup. Wa itta'addana rabbukum, maaf. Ayatnya itu wa itta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan apabila kalian menghitung-hitung nikmatku, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kesempatan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kepada para sahabatnya tentang sifat-sifat seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaba lil amril mu'min, inna amarahu kullahu khair, wa laisa daka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairullah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairullah." Ajabalil amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin itu. Inna amarahu kullahu khair, sesungguhnya perkara orang mukmin itu penuh dengan kebaikan. Walaisa dzaka li ahadin, dan ini tidak akan terjadi kepada orang lain illa lil mu'min, kecuali hanya kepada orang mukmin saja. In asabathu sarra, apabila dia ditimpa, apabila dia mendapatkan kesenangan, syakara, lalu dia bersyukur, fakana khairullah, maka hal itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia mendapatkan kesulitan, sobaro, lalu dia bersabar, fakana khairullah, maka hal itu juga menjadi kebaikan bagi dirinya. Sifat-sifat seorang mukmin itu ada 4, teman-teman. Syukur, ya, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, sabar, ya, bersabar atas ujian yang menimpa, ikhlas dalam beramal soleh, ya, ridho terhadap takdir. Syukur adalah bagian dari rasa terima kasih, ya, lega, senang, bangga, dan masih banyak lagi. Dalam Islam, pengertian syukur adalah dekat dengan ibadah, mulai dari terus memuji asma Allah, mengingat-ingat nikmat Allah, dan senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu bersyukur kepada Allah adalah watak khas seorang mukmin, karena ia menyadari bahwasanya tanpa Allah dalam dirinya, dia tidak berarti apa-apa.
apabila dia mendapatkan kesenangan, apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia punya rumah yang besar, ya, dia punya mobil yang mewah, dia punya usaha yang lancar, usaha yang besar, ya. Itu semua apa yang dia raih, apa yang dia dapatkan, bukan hanya semata-mata hasil jerih payahnya, bukan hanya semata-mata hasil kerja kerasnya, akan tetapi Allah lah yang memberi rizki kepadanya melalui perantara usahanya itu. Apabila ada orang sakit, lalu sembuh dengan berobat ke dokter, lalu sembuh dengan bekam, lalu sembuh dengan refleksi, lalu sembuh dengan ruqyah, lalu sembuh dengan mengonsumsi obat herbal. Jadi perlu dipahami, kesembuhan yang dia dapatkan bukan karena keahlian dokter yang menanganinya. Bukan juga karena keahlian terapis yang menanganinya. Bukan karena terapi yang dia lakukan. Bukan karena konsumsi herbal yang dia konsumsi. Akan tetapi kesembuhan yang dia dapatkan adalah karena Allah mengizinkan dia sembuh. Seperti itu. Ada sebuah kisah, teman-teman, ya. Sebuah kisah yang cukup masyhur, ya. Ini kisah kisah tentang seorang ibu, ya, yang diponis berpenyakit kanker, ya. Ini di Riyadh, ya, terjadinya di Arab Saudi. Dan seorang pembantu dari Indonesia. Jadi si ibu ini diponis oleh dokter bahwasanya dia mengidap penyakit kanker. 3 hari setelah si ibu ini diponis, dia kedatangan pembantu dari Indonesia. Gitu, ya. Hanya datang kerja, ya. Dia merapihkan rumah, ya. Dia membersihkan rumah, mencuci baju. Semua pekerjaan rumah dia lakukan dengan hasil yang sangat maksimal. Itu. Cuman ada satu kebiasaan dia, setelah semua pekerjaan di rumah itu dilakukan, ya, dia ke kamar mandi. Jadi pas di kamar mandi itu lama banget. Ya. Di kamar mandi itu lama banget itu kan. Menjadi pertanyaan buat si majikan ini, ya. Jadi akhirnya, ya, setelah 1 minggu bekerja, ditanyakanlah, si majikan ini bertanya kepada pembantunya, ibu, pekerjaan ibu bagus, gitu. Selama 1 minggu ini semuanya dilakukan dengan profesional, bagus, bersih, dan lain-lain, gitu, ya. Itu cuman saya ingin bertanya, kenapa setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, ibu ke kamar mandi lama sekali, gitu. Kenapa, ngapain, ya, di kamar mandi itu? Kenapa lama sekali, gitu kan, ya? Nah, ketika ditanyakan hal seperti itu, si pembantu ini langsung otomatis nangis. Nangis, lalu menceritakanlah bahwasanya 1 minggu sebelum berangkatnya si pembantu ini ke Indonesia, dia baru melahirkan. Gitu, ya. Dia baru melahirkan. Gitu. Ada panggilan, ya, karena memang kebutuhan ekonomi, ya, kebutuhan ekonomi. Akhirnya, ya, dia terima tawaran ini dan berangkatlah ke Riyadh. Gitu, ya. Nah, saya lama di kamar mandi itu, kata si pembantunya ini, saya harus mengeluarkan air ASI saya. Gitu, ya. Nah, mendengar cerita ini, si ibu majikannya juga langsung nangis juga. Dan kata si ibu majikan, tunggu sebentar ya, saya mau ke kamar dulu. Nah, kebetulan di rumahnya itu dia nyimpan uang. Jadi gini, si pembantu ini dulu gajinya itu ya sekitar 50 rial, ya. Saya nggak tahu 50 rial itu sekarang berarti berapa ya gajinya itu. Contohnya aja gajinya 5 juta lah, ya. Contohnya 5 juta. Nah, si ibu ini ke kamar itu ngambil uang 5 juta kali 24. Jadi
5 juta kali 2 tahun. Lalu dia ambil uang itu, lalu diserahkan ke si pembantu ini. Kata si ibu majikan, ini uang gaji kamu selama 2 tahun, kamu besok boleh pulang ke Indonesia. Nah si pembantu ini kaget, tidak ibu, saya belum bekerja. Nah, awalnya dia menolak, tapi kata si ibu majikan, anak kamu lebih penting daripada saya. Anak kamu lebih penting daripada saya. Nanti ketika kamu selesai ya, menyusui anak kamu dan kamu ada keinginan untuk balik kembali bekerja bersama saya, ini nomor saya, hubungi saja. Begitu. Kata si ibu majikannya. Dan akhirnya pulanglah si pembantu ini ke Indonesia. Nah pas pulang si pembantu ini ke Indonesia, dia nangis terus. Ya, dia Kenapa nangis terus. Loh. Ya. Jadi nangisnya itu bukan karena uangnya hilang. Ya. Nangisnya itu ya bukan karena penyakitnya. Ya. Tapi nangisnya itu dia bersyukur kepada Allah, dia bisa memberikan sedekah kepada pembantunya, dia bisa memberikan uang gaji kepada pembantunya selama 2 tahun padahal dia belum bekerja. Jadi gitu. Jadi setiap harinya tuh nangis terus gitu kan ya. Tapi gitu, setelah menangis itu dia seperti mendapatkan kepuasan. Ya. Setelah nangis itu seperti dia itu kesehatannya itu semakin meningkat gitu kan. Seperti itu. Semakin meningkat gitu. Nah, akhirnya datanglah jadwal operasi ya. Datanglah jadwal operasi dan dilakukanlah pemeriksaan oleh dokter, segala macamnya diperiksa, dan setelah diperiksa dokternya bingung. Ya. Dokternya heran kok bisa, ditanyakan oleh kepada si ibu, ibu selama ini sebelum jadwal operasi ini datang, ya, ibu kemana aja? Ibu diterapi di mana saja? Ibu berobat kemana saja? Kata si ibu, saya tidak berobat kemana-mana. Saya hanya menunggu operasi ini saja. Gitu. Ini tidak mungkin, Bu. Menurut ilmu medis, ini tidak mungkin. Lihat, Ibu. Hasil pemeriksaan di pagi hari ini, hasil di hari ini, kanker yang ada dalam dirimu tidak ada. Bahkan akarnya pun tidak ada. Ini mustahil menurut ilmu medis, kata dokter. Tapi kata si ibu sambil tersenyum, kalau benar dokter bilang itu seperti itu, berarti sembuhnya penyakit saya itu karena sedekah saya. Ya, maka diceritakanlah ya kronologi kedatangan ibu rumah tangga dari Indonesia. Dan si dokter ini dia sadar dan bersyukur kepada Allah, dan dia sadar bahwasanya ternyata hakikat kesembuhan itu bukan datang dari dokter. Hakikat kesembuhan itu bukan datang dari obat, melainkan sembuhnya seseorang itu karena Allah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu wa huwa yasmin. Ya. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nah itu. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, ini ayat tentang anjuran dari Allah supaya kita selalu bersyukur, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah watak seorang mukmin. Usaha adalah sarana dia untuk menuju sukses, dan kesediaannya dia untuk berobat adalah bentuk ikhtiar dia untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang dideritanya.
Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ya yang bekerja keras, banting tulang, namun tetap saja dia tidak mendapatkan kesenangan. Dia tidak mendapatkan kenikmatan. Ada juga yang sakit, ya, datang ke rumah sakit terbesar, rumah sakit tercanggih, ya, datang kepada dokter terhebat, tapi dia tidak kunjung sembuh dari penyakit yang dideritanya. Apa makna ini semua, teman-teman? Maknanya adalah manusia hanya bisa berusaha. Ya. Manusia hanya bisa berusaha. Dan Allah lah yang menentukan segalanya. Maka apabila ada seorang mukmin yang mendapatkan kenikmatan, lalu dia bersyukur, pada hakikatnya dia paham bahwasanya apa yang dia raih, apa yang dia punya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat pertama, yaitu syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Yang kedua adalah, sifat yang kedua adalah sabar. Sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Sabar itu penting dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Kata sabar itu sendiri lebih dari 90 kali diulang dalam Al-Quran. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang mukmin itu penyabar. Orang mukmin itu penyabar. Maka kalau ada orang mukmin tidak penyabar, ya, tidak sabar, ya, berarti diragukan kemukminannya. Karena pada hakikatnya seorang mukmin itu penyabar. Karena ia menyadari bahwasanya kesulitan yang dihadapinya, musibah yang menimpanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan seperti anak sekolah, ya. Semakin tinggi kelasnya, maka nanti semakin sulit juga nanti soal-soal yang akan diujikan. Tetapi nanti ketika lulus, ya, dia pasti akan sangat bahagia sekali. Apabila anak kelas SMA dan anak kelas SD ujiannya sama, soalnya sama, maka itu namanya bukan ujian. Ya. Karena ujian untuk menentukan tingkat. Dan tingkat kesulitannya pun bervariasi, ya, mengikuti tingkatan kemampuan para siswa. Apa artinya kelulusan anak SMA, ya, kalau soal yang diujikannya adalah soal-soal anak SD? Ya pasti tidak ada artinya. Pasti tidak ada artinya. Maka perlu dipahami, teman-teman, ujian Allah itu mengikuti ujian Allah itu sebanding dengan kemampuan hambanya. Dan mustahil Allah akan memberi ujian kepada seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Dan perlu diingat juga, Allah Maha mengetahui kadar kemampuan seseorang dalam menghadapi sebuah ujian. Nah, dalam firman Allah dikatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Maka dari itu, ya, jika seorang mukmin sedang ditimpa kesulitan hidup, maka ia harus memahami sebagai bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ia harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah sedang berniat ingin mengangkat derajatnya melalui ujian itu. Begitu. Ya, namun perlu dipahami juga, ya, sikap sabar itu bukan sikap pasrah. Ya. Sikap sabar itu bukan sikap menerima. Ya. Sikap sabar itu adalah sikap menerima kenyataan tetapi didahului dengan perjuangan dan usaha keras disertai kesinambungan dan upaya yang terus-menerus sehingga ya terselesaikanlah masalah-masalahnya. Maka jika ada seorang mukmin yang ditimpa kesulitan hidup, ditimpa musibah, lalu dia buru-buru untuk sabar tanpa ada ikhtiar yang maksimal untuk menyelesaikan masalah, maka itu tidak dikatakan dia ini seorang yang sabar, melainkan dia ini seorang yang pemalas. Ya, seperti itu. Makanya dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, gitu ya. Jadi pastikan teman-teman ya selalu sabar ya dalam segala hal ya. Kemarin sempat kita dengar ada yang kehilangan HP ya. Ya sabar saja, berhusnuzon kepada Allah, nanti Allah akan gantikan sesuatu yang hilang itu dengan yang lebih baik gitu kan ya. Nah, itulah teman-teman, itulah watak seorang mukmin, syukur di kala senang ya, dan sabar di kala susah. Ketahuilah teman-teman, ketika kita bersyukur ya atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya, maka Allah akan memberikan maka Allah akan mengangkat derajat kita sebagaimana tadi firman Allah yang saya sebutkan, wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Dan sesungguhnya apabila kita bersyukur kepada Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Dan apabila kufur ya, dan sesungguhnya apabila kufur maka inna adzabil lasyadid, sesungguhnya adabku amatlah pedih. Seperti itu. Sifat yang ketiga ya, sifat seorang mukmin yang ketiga teman-teman adalah sifat ikhlas. Ya. Sifat ikhlas. Ikhlas adalah mengerjakan segala sesuatu yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu ibadah, ya, dengan penuh ketulusan, semata-mata hanya untuk mendapat keridhoannya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus ya, teman-teman. Nah, satu ini ya tentang ikhlas ini, Allah hanya memerintahkan makhluknya untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya. Yang kedua, ibadah seseorang haruslah ikhlas, artinya bersihnya ibadah kita dari hal-hal yang dapat merusaknya. Misalnya riya, ya, penyakit sum'ah, ya. Keduanya adalah di antara hal-hal yang dapat merusak amal ibadah kita. Yang ketiga, kita harus berpaling dari agama atau ajaran lain. Ya, kita harus condong kepada Islam, kita perdalam agama Islam, ya, kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad yang diwarisi oleh para ulama juga. Terus yang keempat,
Bukti ibadah kita yang ikhlas adalah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan pada waktunya. Itulah agama Allah. Iman yang membuktikan dengan amal soleh yang terwujudnya dalam sholat, zakat, dan syariat Islam lainnya. Tentang ikhlas ini, ya, ada sebuah kisah, ya. Nah, ini kisah seseorang yang diuji keikhlasannya ketika dia ingin melaksanakan sholat tahajud dan sholat subuh di masjid. Ya. Jadi kebetulan ya, jadi jarak tempuh ya dari rumahnya menuju masjid ini cukup jauh. Ya. Nah, ketika dia bangun ya, di sepertiga malam ingin melaksanakan sholat tahajud di masjid, ya, iblis ketar-ketir. Ya. Iblis membuat strategi gimana caranya biar si orang ini tidak jadi melaksanakan ibadah, ya. Biar dia tidak ikhlas dalam ibadah, gitu kan. Ya. Nah, terus berangkatlah si pemuda ini menuju masjid. Ya. Pas di perjalanan, ya kan dulu kan belum ada listrik, masih gelap ya. Pas di perjalanan, akhirnya si iblis ini punya siasat, wah kita jorokin nih si pemuda ini nih, karena kan nanti kalau dijorokin nanti bajunya kotor, akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk beribadah, gitu kan. Akhirnya pulang kembali ke rumah tidak jadi ibadah. Nah, jalanlah pas di pertengahan jalan didoronglah di apa sehingga terjatuhlah si pemuda ini sampai bajunya kotor semua, gitu. Nah, akhirnya berhasil nih si iblis, wah dia berhasil, dia bangga ya karena telah mengurungkan niat si pemuda ini untuk ibadah. Pulang ke rumah ternyata bukan mengurungkan niatnya untuk ibadah, tapi si pemuda ini ganti baju, jalan lagi ke masjid. Kaget si iblis ini, wah ternyata dia masih tetap dengan keinginannya untuk ibadah. Sampai tengah jalan dijorokin lagi, balik lagi ke rumah. Sampai ketiga kalinya dijorokin lagi, balik ke rumah. Nah, yang sampai keempat kalinya itu si iblis ini udah nyerah. Justru si iblis datang menghampiri si pemuda ini sambil membawa obor. Ya, sambil membawa penerang gitu. Membawa obor, membawa penerang supaya si pemuda ini tidak terjatuh lagi gitu. Sesampailah di masjid ya. Si pemuda ini mengajak, yuk kita sholat. Tidak, saya tidak sholat. Lalu disampaikanlah ke pemuda itu, sesungguhnya yang tadi menyebabkan kamu jatuh itu adalah saya. Saya ini iblis, kata si iblis ini. Dia mengatakan pemuda itu. Jadi seperti itu. Ya. Itu upaya upaya iblis ya, terus mengupayakan bagaimana manusia ini sesat, bagaimana supaya manusia ini ya, umat Nabi Muhammad ya, itu ya tidak lagi melaksanakan ibadah, bahkan dirusak ya kualitas ibadahnya gitu kan. Dan ini sudah diterangkan ya dulu ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah ya. Kan iblis ini ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud dia enggan ya. Kata dia, saya ini lebih baik karena saya ini diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan hanya dari tanah ya, gitu. Tidak sepantasnya, saya ini lebih mulia, makanya saya tidak mau sujud kepada Adam. Nah, ini karena memang iblis ini diusir oleh Allah ya, dia divonis menjadi orang kafir dan diusir oleh Allah. Dia berkata ya, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Nah, makanya teman-teman pentingnya ya ikhlas dalam beramal ya. Ini banyak sekali kebijakan-kebijakan ya yang diterapkan di Pusat Bekam Ruqyah ya, tentunya dalam dalam ibadah ya, banyak aturan-aturan tentang ibadah ya, ada saum Kamis, ada sedekah ya. Terus juga kemarin ada kajian ini juga gitu kan ya.
Terus juga kemarin belum lama dalam rangka pembinaan karyawan juga kita amanahkan setiap karyawan untuk membaca kitab ya, kitab akidah. Nah, itu teman-teman ya, pastikan tidak hanya jadi teman-teman ketika ada kebijakan baru ini ya, pastikan ya teman-teman melaksanakan kegiatan ini ya. Membaca buku ini, mengikuti kajian ini pastikan dengan ikhlas ya. Jangan Afan sampai Ustadz, mikrofonnya kejauhan Ustadz, suaranya kecil. Halo? Ya. Jelas? Mikrofonnya kejauhan ya, udah. Nah, iya. Jadi segala bentuk kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pusat Bekam, ya, tentunya untuk kebaikan teman-teman dan Pusat Bekam, terutama dalam ibadah ini, ya teman-teman jangan merasa terpaksa gitu loh. Ah, ini banyak sekali ini kebijakan-kebijakan baru ini. Banyak sekali aturan-aturan ini ya. Tentunya ya teman-teman harus ikhlas. Karena ini bukan hanya kebaikan buat Pusat Bekam saja, tapi kebaikan buat teman-teman semuanya. Karena penting ya. Penting pembinaan ini biar teman-teman paham tentang agama, biar teman-teman kuat dalam akidah, biar teman-teman imannya juga kuat. Sehingga ya teman-teman tidak mudah untuk melaksanakan kemaksiatan, teman-teman tidak mudah tergoda oleh rayuan setan. Itu. Ya. Apalagi memang di dunia kerja kita ya, satu gedung ada ikhwan, ada akhwat, itu sangat mudah sekali ya. Di situ terjadi kholwat, di situ terjadi ikhtilat ya. Kalau memang tidak ada pembekalan pada diri teman-teman semuanya ya tentang ilmu agama, maka mudah sekali nanti akan melakukan kemaksiatan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu teman-teman ya, sifat yang ketiga adalah ikhlas dalam beramal. Pastikan ikhlas ya, karena orang ikhlas ini tidak akan mampu oleh iblis dirayu, disesatkan. Jadi orang ikhlas itu ketika mau ibadah dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, ketika memang panggilan Allah itu datang, dia mengesampingkan semua yang menyibukkan dia dan melaksanakan ibadah apapun di tangannya, apapun masalahnya. Itu ikhlas. Nah, yang terakhir teman-teman, yang terakhir adalah ridho ya. Ridho akan takdir yang telah Allah tetapkan. Takdir ya adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dituliskan oleh Al-Qalam, pena dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Nah, ini ada beberapa kiat ya. Beberapa kiat kita bisa mencapai derajat ridho ya terhadap apa yang ditentukan Allah. Baik itu ketentuan baik maupun ketentuan buruk ya. Menyadari bahwa Allah yang paling berhak atas diri kita. Nah, ini dalam surat Al-Hajj ayat 18, sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Terus meyakini bahwa musibah dan ujian bisa jadi bentuk cinta kepada Allah. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka dengan suatu musibah. Maka barang siapa yang ridho, maka baginya keridhoan dari Allah, dan barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus yakin ya bahwa musibah dan ujian bisa jadi bentuk cinta Allah. Karena tanda kecintaan Allah kepada hambanya, Allah beri ujian. Allah uji. Karena dengan ujian itu akan terlihat apakah benar-benar dia ini imannya kuat atau tidak. Apakah benar-benar dia cinta kepada Allah atau tidak. Allah kasih ujian. Ya. Makanya jangan teman-teman, memang sih dalam ujian ini nanti ada beberapa faktor ya. Ada dari ujian ini ada yang faktor karena memang karena ulah kita sendiri ya. Ada faktor karena ya ini seperti ujian ini gitu kan ya. Untuk meningkatkan derajat teman-teman, untuk meningkatkan derajat manusia. Gitu. Terus yang ketiga, percaya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik untuk diri kita. Nah, ini ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,
padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, ini Allah lebih tahu ya tentang kebutuhan kita, tentang kebutuhan manusia ya. Jadi belum tentu menurut teman-teman dia buruk ya, itu buruk ya, tapi di mata Allah itu baik. Tapi di mata kita baik ya belum tentu di mata Allah itu buruk. Nah, seperti itu. Nah, itu teman-teman tentang sifat-sifat seorang mukmin ya. Jadi yang pertama adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah senantiasa bersabar ya atas ujian dan musibah yang menimpa kita ya. Terus juga ikhlas beramal ya kepada Allah, amal apapun ya, amal solih ya. Terus yang terakhir adalah ridho akan takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita semuanya ya. Kalau memang teman-teman kayak tadi ya, kita kurang apa, kurang ajar gitu kan ya, karena emang seperti ini ya. Jadi kadang kita seperti itu, nggak bersyukur atas nikmat Allah ya, tidak sabar atas ujian Allah ya, tidak ikhlas dalam beramal ya, terus juga tidak ridho akan takdirnya. Kenapa saya seperti ini ya? Kenapa saya tidak seperti itu gitu kan ya. Nah itu mungkin teman-teman saya ucapkan syukron jazakallah khairan katsiran kepada teman-teman semua, teman-teman manajemen, kepala cabang dan semua karyawan Pusat Bekam Ruqyah yang sudah mengikuti kajian di pagi hari ini. Saya ucapkan syukron jazakallah khairan katsiran, terima kasih dan semoga Allah membalasnya. Semoga di pertemuan di pagi hari ini menambah keilmuan teman-teman semuanya, dan pastikan ilmu yang sudah disampaikan oleh pemateri ya, baik saya maupun yang lainnya, untuk diamalkan ya, dan semoga berkah ilmunya untuk kebaikan teman-teman semua. Mungkin itu aja dari saya ya teman-teman ya. Saya akhiri ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Sesuatu yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.